Blue Lock episode ke-21 dibuka dengan sebuah perayaan besar dari King Baro atas terciptanya gol yang berhasil dia cetak, hingga membuat skor pun kini kembali seimbang menjadi 3-3. Nah, di momen inilah Isagi seketika kembali tersenyum sambil menunjukkan ekspresinya yang sangat puas bahwa ternyata pada akhirnya Baro pun mampu membuktikan kehebatannya dan bisa menjadi berguna bagi Isagi Yoichi. Oleh karena itu, mulai dari sini Isagi pun akan memanfaatkan kekuatan dari Baro dan menggunakannya untuk mengalahkan Itoshi Rin. Karena faktanya saat ini Barolah yang akan menjadi kunci kemenangan bagi tim mereka. Apalagi bagi Rin, Baro adalah musuh alami untuk dirinya. Hal yang sama pun sebenarnya dirasakan juga oleh para pemain lain dari tim merah. Mulai dari Aryujubei, Tokimitsu dan juga Bachira. Di mana pada panel itu, secara bergantian mereka pun mulai menguji kehebatan dari Baro dengan berkata seperti ini. Hah, sial! Dengan pemain seperti dia ada di lapangan, maka hasil akhirnya pun menjadi sulit untuk diprediksi. Momen pun kini berpindah. Tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-7 sudah dibunyikan, Bachira pun dengan cepat langsung memberikan satu operan pendeknya kepada Itoshi Rin untuk memulai serangan beruntunya demi menggempur pertahanan dari tim putih. Melihat hal itu, Isagi pun mulai memanggil Chigiri dan juga Nagi, serta berkata seperti ini kepada mereka. Chigiri, mulai sekarang kau harus bertukar posisi dengan Nagi, karena aku membutuhkan kecepatanmu untuk melakukan pressing ketat kepada semua pemain lawan yang sedang memegang bola, khususnya Itoshi Rin dan juga Bachira. Sedangkan Nagi, untuk saat ini kau akan bertukar posisi dulu dengan Chigiri demi menjaga Aryujubei. Mendengar arahan dan perintah dari Isagi tersebut, mereka berdua tanpa banyak bertanya langsung setuju dengan semua rencana Isagi. Hingga pada beberapa panel berikutnya, jalannya proses permainan bertahan dari tim putih pun langsung ditunjukkan kepada kita semua. Di mana tepat ketika Rin baru saja ingin berlari untuk menembus pertahanan dari tim putih, tiba-tiba saja dia pun harus terkejut. Karena ternyata saat ini Chigiri sudah ada di hadapannya, serta langsung menantang Rin untuk berlari melewatinya. Tapi karena Itoshi Rin sudah sadar jika jarak antara dia dan juga gawang masih sangat jauh sekali, maka Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Bachira, yang kebetulan saat itu sedang berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain lain yang menjaganya. Namun sayangnya semua hal itu sudah dapat diprediksi oleh Isagi. Oleh karena itu, dia pun langsung merespon umpan dari Rin dan mulai berlari ke arah Bachira untuk menghentikannya. Begitu pula dengan Chigiri. Walaupun sebelumnya dia sedang sibuk menjaga ketat Itoshi Rin, tapi pada panel ini tiba-tiba saja Chigiri langsung melepas penjagaan Rin dan malah berlari ke arah Chigiri juga sesuai dengan perintah dari Isagi sebelumnya. Nah, mulai dari sinilah taktik pertahanan Isagi yang memanfaatkan kekuatan baru langsung ditunjukkan kepada kita semua. Di mana pada satu momen yang singkat itu, Isagi tiba-tiba saja menghilang dari hadapan Bachira. Hingga Bachira pun akhirnya berpikir bahwa saat ini hanya Chigiri sajalah satu-satunya lawan yang harus dia hadapi. Oleh karena itu dengan cepat Bachira pun langsung menggunakan teknik gocekan tipuannya untuk melewati Chigiri. Tapi sayangnya kali ini Bachira harus kecewa. Karena walaupun sudah berhasil menembus tembok pertahanan yang dibuat oleh Chigiri, ternyata lagi-lagi Isagi malah muncul di hadapannya entah dari mana datangnya. Melihat hal tersebut sebenarnya Bachira sama sekali tidak khawatir. Mengingat pada pertandingan ini dirinya sudah berevolusi, maka teknik gocekannya pun sudah berkembang ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Akibatnya Bachira pun berhasil melompat lebih dulu sebelum sliding tackle dari Isagi mampu mengenainya. Namun ternyata disinilah letak tipuan dari Isagi. Di mana pada panel berikutnya, tiba-tiba saja muncul Baro dari arah belakang yang sejak tadi terus berlari mengikuti Isagi Yoichi. Dan di saat yang bersamaan, dia pun dengan mudah berhasil merebut bola itu dari kaki Bachira, serta langsung membawanya berlari dengan bebas ke arah gaung tim merah, menggunakan semua kemampuannya untuk melewati Aryujubei dan juga Tokimitsu. Sebelum pada akhirnya Rin mampu bergerak dengan cepat sama seperti Isagi untuk menghentikan laju lari dari King Baro dengan cara melancarkan teknik sliding tackle-nya dan membuang jauh bola itu keluar lapangan supaya Baro tidak bisa mengejarnya lagi. Meskipun awalnya Isagi sempat kaget setelah melihat kemunculan Itoshi Rin di hadapan Baro, namun setelah menganalisa semua pergerakan dari Itoshi Rin, dia pun berhasil menemukan jawabannya. Bahwa ternyata Itoshi Rin sampai saat ini masih belum mampu untuk memprediksi semua pergerakan dari Baro. Hingga pada panel berikutnya, dengan penuh semangat Isagi pun kembali berkata di dalam hati bahwa siapapun yang berhasil memanfaatkan dan mengontrol kekuatan Baro lebih dulu, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, melihat Isagi dan juga Itoshi Rin yang sejak tadi terus berduel dan saling memprediksi satu sama lain mengenai jalannya pertandingan di ronde keempat ini, Bachira pun seketika langsung bersemangat dan juga terlihat kagum. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Bachira untuk bisa melihat langsung sebuah wujud nyata dari sosok monster
yang selama ini selalu dia impikan di dalam pikirannya. Tapi sayangnya di satu momen yang sama ini Bachira pun harus kecewa. Karena ternyata bagi Rin dan juga Isagi, saat ini Bachira hanyalah sebuah butiran debu yang tidak dianggap sama sekali. Karena mereka berdua sudah berada di level permainan yang jauh lebih tinggi di atas Bachira. Scene pun kini berpindah. Kali ini jalannya pertandingan antara Isagi Yoichi melawan Itoshirin akhirnya kembali memanas. Karena di dalam satu chapter atau 20 halaman penuh, mereka berdua pun terus-menerus bertukar serangan dengan tempo yang sangat cepat. Tanpa ada satupun yang mampu mencetak gol. Ketika tim putih berhasil mendapatkan bola, maka tim merah pun akan langsung mengeluarkan pertahanan maksimalnya untuk merebut bola itu dari pemain lawan. Begitupun sebaliknya, ketika tim merah yang bergantian membawa bola, maka giliran tim putih yang mengeluarkan taktik pertahanan maksimalnya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kita pun kembali diperlihatkan proses duel 1 lawan 1 antara Isagi dan juga Rin. Di mana pada momen itu, nampak jelas Isagi yang terus berusaha untuk mempertahankan bola. Karena di sampingnya sudah ada Itoshirin yang terus menempelnya dengan ketat. Serta tidak membiarkan Isagi untuk bergerak dengan bebas di dalam lapangan ini. Beruntung pada panel berikutnya, Chigiri pun mampu datang tepat waktu untuk membantu Isagi Yoichi. Serta mengamankan permainan dengan cara menendang bola itu jauh keluar lapangan. Sebelum Rin mampu merebutnya. Nah disinilah Isagi akhirnya baru sadar bahwa kali ini semua pemain yang ada di lapangan sudah terlihat sangat kelelahan. Mulai dari Chigiri, Nagi, Baro, Aryu, Bachira, serta Itoshirin. Akibat terus-menerus bermain dengan tempo cepat, tanpa ada satupun dari mereka yang mau menurunkan konsentrasinya. Namun di antara semua pemain yang sudah mulai kelelahan, nampaknya masih ada satu pemain dari tim merah yang mampu bertahan dan juga terus berlari dengan sangat cepat di dalam lapangan ini. Siapa lagi kalau bukan Tokimitsu? Yap, di antara semua pemain lain, kekuatan spesial dari Tokimitsu adalah Unlimited Stamina, alias stamina yang tidak ada batasnya. Bahkan pada panel berikutnya, Tokimitsu pun langsung berlari ke tengah lapangan lagi untuk membantu Itoshirin melewati benteng pertahanan ketat yang dibuat oleh Isagi Yoichi dengan menggunakan teknik tiki-takanya atau umpan 1-2 bersama dengan Itoshirin. Sampai pada akhirnya Tokimitsu pun berhasil melewati semua pemain dan mulai berlari dengan bebas menuju ke area kotak penalti. Menyaksikan hal itu, tentu saja Chigiri dan juga Baru tidak mau tinggal diam dan juga tidak mau menyerah. Sampai mereka berdua pun dengan terpaksa langsung melakukan permainan kasar demi menghentikan Tokimitsu, yaitu dengan cara melakukan tackle secara bersamaan dari dua arah sekaligus. Di mana Baru datang dari arah belakang sambil menarik tubuh Tokimitsu dengan menggunakan tangan kirinya, dan Chigiri datang dari arah depan sambil menendang dengan keras kaki Tokimitsu. Akhirnya mereka bertiga pun seketika langsung terjatuh bersamaan, dan peluit tanda pelanggaran pun dibunyikan, serta kartu kuning pun juga diberikan kepada Baru dan juga Chigiri. Walaupun untuk sementara mereka dapat sedikit menurunkan tempo permainan dan berhasil menggagalkan upaya dari Tokimitsu untuk mencetak gol, tapi sayangnya semua hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena pada momen selanjutnya, Rin pun langsung menendang bola itu dengan keras ke arah gawang tim putih. Hingga gol pun kembali tercipta dari kaki Itoshirin. Dan skor pun kembali berubah menjadi 4-3 bagi keunggulan untuk tim merah. Di momen inilah seketika ekspresi pemain dari tim putih langsung berubah dan terlihat sangat kesal sekali. Karena jika sampai Itoshirin mampu mencetak 1 gol lagi, maka pertandingan pun seketika akan selesai dan tim mereka pun harus kalah lagi. Bahkan pada satu panel yang sama ini, Isagi pun mulai berkata di dalam hatinya, "Hah? Kenapa aku selalu tertinggal 1 langkah di belakang Rin? Padahal aku baru saja mampu mengimbangi gaya permainannya. Tapi ternyata Itoshirin masih bisa berevolusi atau berkembang menjadi jauh lebih kuat lagi." Walaupun pada awalnya Isagi terlihat frustasi, namun setelah dia berpikir keras, akhirnya Isagi pun kembali berhasil menemukan sebuah jawaban mengenai apa alasan Itoshirin selalu berhasil membuat taktik 1 langkah lebih dulu daripada Isagi. Yaitu karena Rin selalu memposisikan dirinya sebagai Isagi, alias Rin selalu berpikir dan melihat semua hal yang ada di lapangan melalui sudut pandang dari Isagi. Dengan begitu, maka dia pun berhasil membuat satu rencana baru untuk bisa menghentikan Isagi ketika Rin berhasil memahami cara berpikir dari lawannya. Nah, mulai dari sanalah, akhirnya Isagi pun kembali mencoba untuk melakukan hal yang sama dan mulai memposisikan dirinya sendiri sebagai Itoshirin supaya bisa fokus menebak tentang apa yang akan dilakukan oleh Rin selanjutnya untuk dapat menciptakan sebuah taktik baru yang bisa dipakai demi mengalahkan Itoshirin dalam duel 1 lawan 1 selanjutnya. Tentunya kalau hanya mendengar penjelasan dari Isagi saja, kita semua pasti pusing. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, mari kita langsung masuk ke prakteknya. Di mana pada momen ini, Isagi pun mulai melancarkan taktik serangan balasannya menggunakan 3 langkah berikut.
Pertama, setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-8 sudah dibunyikan, Isagi pun dengan cepat langsung membawa lari bola itu seorang diri menuju ke arah Baro. Melihat hal itu, Baro pun seketika terkejut dan bertanya kepada dirinya sendiri. Hah? Kenapa Isagi malah berlari ke arahku? Apa jangan-jangan Isagi mau melibatkanku di dalam permainannya, serta memintaku untuk bisa mencetak gol lagi? Intinya di momen itu Baro terlihat sangat senang dan juga terlalu percaya diri. Hingga akhirnya Baro pun langsung berlari dengan cepat ke arah gawang tim merah demi menarik perhatian dari Tokimitsu, Bachira dan juga Itoshirin. Tapi sayangnya kali ini Baro harus kecewa. Sebab untuk yang kesekian kalinya, Baro pun berhasil ditipu dan juga dimanfaatkan lagi oleh Isagi Yoichi. Karena faktanya, pada panel ini Isagi justru malah kembali mengoper bola itu kepada Chigiri yang pada saat itu sedang berlari dengan bebas di sisi sebelah kanan lapangan. Kedua, tepat setelah Chigiri berhasil mendapatkan bola itu dari Isagi, dia pun langsung memerintahkan semua teman-temannya untuk segera berlari ke area kotak penalti demi menyambut umpan lambung yang akan segera dia kirimkan. Nah, disinilah poin menariknya, di mana ketika semua orang mulai berlari bersama-sama menuju ke arah gawang tim merah, tiba-tiba saja Isagi malah keluar dari kerumunan dan berlari seorang diri ke arah diagonal atau malah berlari untuk mendekat ke arah Chigiri. Melihat hal itu, tentu saja Chigiri tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dan dia pun langsung memberikan satu operan pendeknya kepada Isagi Yoichi yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri dengan bebas dan sudah siap untuk menembakkan satu tendangan dari shoot-nya. Hingga sampailah kita pada langkah yang ketiga, di mana pada momen inilah tipuan sebenarnya dari Isagi Yoichi mulai dimainkan. Singkat cerita, kali ini Isagi sudah memposisikan dirinya sebagai Itoshirin, sehingga Isagi pun sudah bisa memprediksi bahwa Itoshirin pasti akan langsung merespon pergerakan dari Isagi, serta langsung mencoba menutup jalur tembakan dari Isagi menggunakan salah satu kakinya. Oleh karena itu dengan penuh rasa percaya diri, Isagi pun kali ini langsung membatalkan niatnya untuk menembak dan malah menggunakan sebuah cara lain yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh Itoshirin, yaitu sebuah tembakan langsung ke arah gawang dengan menggunakan tumit bagian belakangnya, atau di dalam mangganya disebut dengan back heel shoot. Akhirnya gol pun kini berhasil tercipta dari sebuah permainan indah Isagi Yoichi, dan skor pun seketika langsung berubah menjadi kembali seimbang. Wow, gila banget ya. Setelah beberapa kali percobaan dan juga beberapa kali kekalahan, pada akhirnya Isagi mampu membuktikan kemampuannya di hadapan semua orang, bahwa dalam hal menyusun taktik dan juga memanfaatkan permainan yang cepat, Isagi lah satu-satunya pemain terbaik di dalam kompetisi Blue Lock, setidaknya untuk saat ini. Nah, mulai dari sinilah jalannya pertempuran penentuan di ronde yang keempat akan kembali memanas. Karena pada chapter selanjutnya, giliran bintang muda Barcelona yang akan menunjukkan evolusinya untuk menghancurkan harapan dari para lawannya. Tentu saja, jika kalian penasaran dengan hasil akhir dari pertandingan mereka, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.